sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gidra Ningsih, mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, sebelumnya saya berbicara dengan siapa? Berbicara dengan Adi Wijaya. Profesi saya sekarang sebagai guru tenaga pengajar ataupun guru pengabdian di Pondok Pesantren Al-Bayan, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sekaligus sebagai seorang mahasiswa kampus Universitas Pamulang, kampus Serang. Baik, kepada saudara Adi, sebelumnya saya memohon izin untuk mengambil video dalam wawancara ini sebagai bentuk laporan pada tugas saya di mata kuliah metode penelitian dakwah. Baik, sesuai judul yang saya ambil yakni metode penyampaian dakwah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Bayan. Lanjut pada pertanyaan pertama, yakni apa peran metode dakwah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Bayan? Peran metode dakwah yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Bayan yaitu metode secara bilisan ataupun ceramah. Yaitu seorang tenaga pengajar harus memerintahkan kepada santrinya lewat lisan ataupun lewat ceramah. Dan dibalik itu pula, seorang pengajar juga harus mencerminkan sikap yang baik. Karena pada hakikatnya seorang guru itu harus dibubuh dan ditiru. Mungkin itu saja. Baik, lanjut pada pertanyaan kedua, yakni bagaimana efektivitas metode dakwah dalam meningkatkan ukhuwah Islamiyah di kalangan santri? Yang pastinya sangat baik ya, dan kami selalu berusaha memberikan yang terbaik karena itu sangat berpengaruh penting terhadap interaksi sosial, dan kami juga harus menerapkan ataupun menyadarkan kepada seluruh santri ataupun tenaga pengajar tentang pentingnya itu agama dan selalu meningkatkan kerukunan antar santri dan pengajar tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni apa tantangan yang dihadapi dalam penyampaian dakwah di lingkungan pondok pesantren? Tantangan yang pertama itu disebabkan dari faktor internal, contohnya seperti kekurangan sumber tenaga pengajar ataupun yang dirasakan oleh seorang pengajar tersebut yaitu kurangnya SDM ataupun benefit yang kita dapatkan seperti dari segi finansial gitu. Dan seorang santri yang selalu melanggar tatanan disiplin atau tata tertib yang telah tertera di pondok pesantren. Adapun dari faktor eksternalnya, yaitu semakin berkembangnya zaman di era elektronik ini ataupun di era globalisasi ini banyak menimbulkan hal-hal negatif seperti kurang bisanya santri terhadap pemanfaatan elektronik, karena itu sangat berpengaruh kepada potensial santri, dan masyarakat juga dapat beropini ataupun kontra terhadap adanya pesantren. Cukup sih itu aja. Ini pengaruh besarnya bisa dilihat di faktor eksternal. Ya betul. Karena faktor eksternal ini mungkin sebagai tenaga pengajar dia bisa mengontrol langsung bagaimana santri-santri Dalam pemanfaatan elektronik. Itu aja sih. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana peran tenaga pengajar dalam implementasi metode dakwah di pesantren? Peran tenaga pengajar itu sebagai pendidik sekaligus mentor kepada santrinya, dan seorang tenaga pengajar juga harus mencerminkan sikap yang baik dan selalu mengarahkan kepada santrinya kepada hal-hal yang baik pula, karena seorang mentor harus memberikan semangat ataupun motivasi kepada santrinya agar santri tersebut bisa berkembang dari segi potensial, skill, dan keterampilannya. Mungkin itu aja sih. Jadi di sini peran tenaga pengajar ini sangat penting bagi para santri. Sangat penting. Baik, pertanyaan selanjutnya yakni apa kekurangan dan kelebihan metode dakwah yang digunakan di Pondok Pesantren Al-Bayan? Baik, yang pertama yaitu kelebihannya terlebih dahulu ya, yaitu meningkatkan akhlakul karimah ya pada diri santri. Karena kita lihat santri-santri ini banyak berperan penting terhadap masyarakat, seperti adanya kegiatan tahlil ataupun rundingan masyarakat tentang kegiatan-kegiatan keislaman. Dan kekurangan yaitu minimnya media, sehingga dakwah santri ini kurang tersorot oleh publik, dan banyak pula santri yang selalu tergantung
ataupun ketergantungan kepada seorang pengajar, yaitu kurangnya inisiatif terhadap diri santri tersebut. Jadi kelebihan utama dari metode dakwah diterapkan di Pesantren Al-Baik ini untuk meningkatkan akhlakul karimah para santri. Betul sekali. Baik, pertanyaan yang terakhir yakni bagaimana interaksi santri dengan masyarakat melalui metode yang diterapkan? Interaksi antara santri dan masyarakat ini intinya sih sangat banyak sekali ya, sangat berperan penting sekali terhadap masyarakat. Contohnya seperti intinya santri ini bukan hanya berperan aktif terhadap kegiatan keagamaan, tetapi pula dalam aspek kegiatan sosial lainnya seperti terjun bersama masyarakat tentang adanya bakti sosial, pengajian mingguan, menyolati mayit, juga pengajian antar wali santri gitu kan. Jadi seperti itu sih sangat berperan aktif sekali kepada masyarakat. Jadi bukan hanya santri tapi guru-guru pun semua Pasti berterlibat. guru-guru juga. Baik, mungkin cukup sekian wawancara pada hari ini. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Baik, akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.